Saya mau nyapa anak-anak sekalian. Sekarang tanggal berapa kita? Tanggal berapa sekarang anak-anak? 16 apa? 16 Ramadan atau 16 Maret? 16 Ramadan dan 16 Maret ya. Berarti hari ini hari apa? Nuzulul Quran. Saya mau nyentuh anak-anak dulu. Benar nggak senang cinta dengan Quran? Senang nggak dengan Quran? Coba. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nura. Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita basahi lidah kita dengan lafaz kalimah thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ketika masuk bulan Ramadan, pasti kebahagiaan terpancar di wajah orang-orang yang beriman. Pasti ya. Ada nggak yang nggak senang dengan datang bulan Ramadan? Nggak ada kan? Pasti senang. Kalau saya tanya sama anak-anak nih, kenapa senang dengan masuknya bulan Ramadan? Apa jawabannya nak kira-kira? Kenapa senang dengan masuknya atau kita berada di bulan Ramadan? Kenapa senang? Oh. Nah itu sayurnya macam-macam tuh. Ramadan bulan impian, amalan dibayar dengan banyak ganjaran. Insya Allah usai Ramadan pasti. Usai Ramadan insya Allah pasti Lebaran. Ya gitu kan ya. Itu ungkapan yang biasa. Ada dituliskan kalimatnya, ahlan wa sahlan Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Saya lebih suka menyebutnya bulan berkah. Bulan berkah Ramadan, walaupun kesuciannya pasti. Karena hadisnya itu qadja akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Ramadan bulan penuh berkah. Saya tuliskan dalam sebuah syair, inilah Ramadan yang kita rindu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Makanya orang Islam sehat kalau nggak puasa, kata Bang Haji. Apa kata Bang Haji? Terlalu. Saya ulangi syairnya ya. Inilah Ramadan bulan yang dirindu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Muslim sehat nggak puasa, kata Bang Haji? Terlalu. Nah gitu dong, baru kompak tuh. Alas ya. Tapi bukan cuma sekedar senang saja. Yang paling utama bagaimana kita mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang membuat kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini pas momentumnya nuzul Quran, Ustaz ingin bacain Quran aja ya. Kemudian kita kupas kandungannya. Kenapa sih kita senang baca Quran? Karena ayat ini. Perhatikan. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membaca, mentadaburinya, ialah orang-orang yang berpikir. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang dicintai karena Allah, ngomong-ngomong sudah berapa juz? Udah berapa juz nih? Hari ke-16 loh, udah berapa juz? Yang pasti setiap hari 1 juz. Juznya juz apa tuh? Itu dia. Jangan putus harapan, masih ada sisa waktu. Berapa hari? 16 hari dikurangi tinggal 14 hari loh. Yakin, tetap baca Quran. Nggak usah banyak-banyak baca Quran, itu cukup 5 ayat bisa khatam. 5 ayat berikut 20 lembar. Jadi insya Allah ya, insya Allah bisa khatam ya, insya Allah. Jadi Al-Quran itu penuh berkah, luar biasa. Khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebagai kalian yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya, mengajarkannya. Saya yakin di sini semua cinta Quran ini, insya Allah. Nah, kalau orang sudah baca Quran, dijanjikan dengan keberkahan, apapun yang dia alami tidak buat dia itu sedih, gelisah, apalagi berputus asa. Kan Ramadan dikatakan sebagai bulan penuh berkah. Berarti ada keberkahan kalau kita mengamalkan Al-Quran. Serius nih. Apa yang membuka pintu berkahnya itu? Pertama adalah kita banyak minta ampun kepada Allah dan istighfar. Ternyata ketika kita banyak minta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan 5 itu. 5 itu semuanya kita butuhkan. Yaitu di Quran surat Nuh, surat yang ke-71 ayatnya 10, 12. 10, 11, 12. Ada 3 ayat itu. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mintalah ampun kepada Allah yang Maha Pengampun, niscaya akan diberikan kepadamu 5 hal yang engkau perlukan. 1. Turunnya hujan. 2. Tambahan harta. 3. Anak keturunan. 4. Kebun-kebun yang luas. 5. Sungai-sungai yang mengalir. Itu kita butuhkan. Jadi kita mesti banyak minta ampun, istighfar. Khususnya ini penting di penghujung malam. Kenapa? Karena 10 malam terakhir sebelum berakhir Ramadan itu malam puncak supaya bisa kita raih Lailatul Qadar. Amin. Nah, nanti kita ngomong Lailatul Qadar ya di penghujung nanti sebelum kita berdoa. Jadi yang pertama banyak minta ampun. Coba saya ingin dengar istighfarnya nih. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sekali lagi ya. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Bulan puasa itu bulan ampunan. Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya ngaku dirinya muslim, mukmin, dia beriman, puasa di bulan Ramadan landasannya iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu akan Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini kesempatan emas. Nah, ada sebuah doa, jangan lupa dibaca khususnya di 10 malam terakhir itu.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sedang sendiri zikirnya, kalau sedang sama-sama fa'fu anna, kata fa'fu anna, fa'fu anni itu menghapus itu semua dosa-dosa. Kalau cuma minta ampun, astagfirullah, minta ampun itu dosa yang terperinci 1, 2, 3. Tapi kalau fa'fu anni, fa'fu anna itu Allah suka memberikan ampunan, dimaafkan semua dosa dan kesalahan kita. Syaratnya puasanya mesti sukses. Nah, puasanya mesti sukses, bukan cuma nahan lapar dan dahaga. Rasulullah pernah mengatakan ini, rubba sha'imin laisa lahu min siyamil ju' wal atos. Betapa banyak orang yang puasa itu cuma dapat lapar dan dahaga saja. Apa sebabnya? Sebabnya Rasul juga mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orangnya? Nih ya, perhatikan nih, yang tidak mampu menjaga lidahnya dari qaula zur, ucapan yang tidak bermanfaat atau ucapan yang sia-sia, seperti caci maki, sumpah serapah, ghibah, namimah, adu domba atau sejenisnya, ucapan olok-olok, mengejek orang lain. Maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ini kasihan dong ya, puasanya haus dan lapar saja nggak dapat pahala. Gimana kalau sudah lalu? Yang lalu biar berlalu. Waktu yang tersisa kita isi sebaik-baiknya. Hati-hati ya, lidahnya dijaga. Wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kelas. Ini yang pertama ya. Jadi kita dengan banyak istighfar Allah buka keberkahan. Yang kedua, yang tidak kalah penting ini ya, yang tidak kalah penting, buktikan tujuan puasa kita itu untuk meraih takwa. Makanya orang yang beriman bertakwa itu dikabulkan doanya, diberikan balasan yang sempurna. Contohnya apa? Orang takwa itu diberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Wa man yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan enggak? Pernah enggak? Ada ungkapan begini ya, hidupnya sulit, terlilit, sakit, Mbak, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute, tidak menjerit. Apa enggak? Apa enggak Bu? Apa enggak Pak? Kata orang hidupnya sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute, tidak menjerit. Kenapa? Karena Allah kasih pertolongan tuh. Jadi jangan heran kalau suatu ketika dalam keadaan susah, begitu mudah datang pertolongan. Kenapa? Karena kita bertakwa. Insya Allah. Nah, ayat yang luar biasa lagi nih, bagi ahli takwa dapat balasannya sempurna loh. Apa sempurnanya? Mewarisi surga. Tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Warisan terindah. Quran surat Maryam. Ada yang punya nama Maryam nggak di sini? Maryam. Ada yang punya nama Maryam nggak? Nggak ada. Kalau ada yang nama punya Maryam, kasih kabar gembira kepada dia ya. Yang punya nama Maryam calon ahli surga. Yang kedua, lahirnya tahun 1963, ada nggak di sini? Ada nggak 1963? Bu, ada nggak? Lahirnya 1963. Itu artinya surat Maryam ayatnya 63 ada. Tunjuk tangan Bu. Nggak ada. Oh.
Kalau gitu kasih kabar juga ya. Misal ada teman lahirnya 1963, bilang sama dia, kamu calon ahli surga asalkan bertakwa. Apa Pak kata kuncinya? Asalkan bertakwa. Jadi lahir kapanpun, siapapun namanya, jangan lantas risau. Siapapun namanya, kapanpun lahirnya, kalau bertakwa pasti ahli surga, amin. Jadi yang kedua, agar kita dapat keberkahan itu dengan cara apa? Kita bertakwa. Apa sih takwa? Mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malas itu yang kedua. Sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga, orang itu diberkahi Allah karena ngamalin Quran. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah berinfak di jalan Allah. Pasti Allah beri berkah untuknya. Mana ayatnya Ustaz? Ayatnya ada di Quran surat 34, surat Saba, ayatnya nomor 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan heran kalau kita memberikan pertolongan kepada orang, menolong orang, berinfak, Allah akan beri balasan berlipat ganda. Itu urusan dunia ya. Urusan akhiratnya mana? Pahalanya nggak terhingga. Quran surat Al-Baqarah surat 291. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dibalas berlipat ganda, bukan cuma 700 kali lipat, tapi tak terhingga. Allah sangat luas dengan karunia-Nya. Jadi kalau hari ini kita diundang untuk buka bersama di kediaman Bapak Haji Sukardi ini, Masya Allah berkahnya insya Allah dibalas berlipat ganda, amin. Apalagi Pak Haji, orang yang kita kasih makan berbuka, itu kita dapat pahala seperti orang yang puasa itu. Masya Allah. Ini yang datang berapa orang? 100 ya? 100 atau 200? Oh, Masya Allah. 100 kali berapa pahalanya itu? Tapi jangan dihitung-hitung pakai kalkulator Pak Haji, nggak usah. Yakin saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih punya waktu ya, kalau di rumah gitu ya, kirim takjil buka untuk di masjid, di musolanya, pahalanya besar, Masya Allah. Di masjid, kalau buat tiap hari ada buka bersama, ada kajian juga, Masya Allah. Tapi hari ini luar biasa. Semoga kita mengamalkan ini bukan cuma di bulan Ramadan berinfak, tapi sepanjang usia kita. Ternyata salah satu cara untuk husnul khotimah adalah kita bersedekah. Makanya ada ayat ya yang merupakan penyesalan bagi orang yang tidak atau enggan bersedekah, tidak mau sedekah. Apa yang dia keluhkan? Pengen balik ke dunia walaupun sebentar sudah bisa sedekah. Itu di Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat nomor 10. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, berilah aku tenggang waktu walaupun sebentar aja untuk kembali ke dunia agar bisa bersedekah dan jadi orang yang soleh. Maka setiap punya kesempatan lakukan semampu kita. Nah, ini kunci yang ketiga ya kan. Tadi yang pertama bertobat, banyak istighfar. Yang kedua bertakwa. Yang ketiga berinfak atau bersedekah. Sekarang yang keempat. Yang keempat, Masya Allah, ini sedang kita lakukan saat ini. Apa itu? Bersilaturahmi. Masya Allah. Yang tahun lalu ikut bersama kita yang sudah tidak ada siapa Pak Haji? Adik saya. Oh, Masya Allah, ya. Dulunya di sini ya. Masya Allah. Allah maghfirlahu warhamhu nabiyyahu. Ada yang perempuan? Allah maghfirlaha warhamhu nabiyyahu. Semoga Allah beri nikmat kubur untuk mereka, amin. Allah jadikan. Adik persis. Selalu hadir kan beliau ya.
Ya itulah cara Allah menyayangi hambanya ya. Nanti kita tutup di nomor yang terakhir untuk ngomongin. Jadi yang keempat adalah silaturahmi, bersilaturahmi. Orang yang suka silaturahmi itu insya Allah panjang umur, luas rezeki. Amin. Man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Saya mau kasih intermezzo nih bapak-bapak, khususnya dan ibu-ibu. Ada dua hal yang tidak membatalkan puasa. Mohon maaf ya kalau belum pernah dengar saya sampaikan. Kalau sudah pernah dengar penyegaran saja. Dua hal yang tidak membatalkan puasa. Pertama ngopi, kedua ngeteh. Percaya nggak Pak? Bu, percaya nggak? Ngopi sama ngeteh nggak batalin puasa. Percaya nggak? Nggak dimakan, cuma ngomong. Wah, ngopi maksudnya ngobrolin perkara iman. Nah itu ngopi itu. Yang kedua ngeteh. Apa ngeteh? Ngebahas tentang hikmah Ramadan sekarang ini. Ngopi yang sebenarnya kapan? Nah, tapi itu ada syairnya tuh. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci, mari sambung silaturahmi. Mantap. Hafal nggak Pak? Alhamdulillah. Yang suka silaturahmi panjang umur, luas rezeki. Insya Allah. Ada lagi loh syairnya tuh. Apa syairnya? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita bertikai? Ayo sambung kasih sayang. Amin ya robbal. Ini dia silaturahmi itu indah loh. Wih, ayatnya Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, kemudian peliharalah hubungan silaturahmi. Masya Allah. Ternyata orang tua kita sudah meninggal. Ini mohon maaf ilmunya ya anak-anak sekalian. Orang tua kita sudah meninggal, itu kan punya kerabat tuh, punya teman-teman yang semasa hidup kita kenal tuh. Sambung silaturahminya dengan mereka, mengalirkan pahala untuk orang tua kita. Kita otomatis dapat pahala. Makanya kita kenalkan kerabat, jangan sampai mati obor ya. Ini kan bukan cuma Ramadan aja Pak Haji ya, bertemu keluarga kan. Ada momen lagi biasanya kapan tuh? Sawalan biasanya, Masya Allah ya kan, Masya Allah. Jadi bersyukur punya kerabat yang banyak, doanya juga banyak, insya Allah. Alas, nomor yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Yang kelima ini katanya mudah diucapkan, tapi mudah diucapkan tapi ringan diamalkan aja deh, jangan berat. Yaitu apa? Memberi maaf kepada orang lain, berkah itu. Saya mau nanya Bu, kalau ada orang zalim sama kita, dimaafkan atau dibalas? Katakan sejujurnya. Ada orang zalim sama kita, jahat sama kita, punya kesempatan membalas yang dia lakukan, dibalas atau dimaafin? Balas dulu baru dimaafin. Saya bacakan ayatnya ya Bu. Nih, ayat menjadi pemaaf. Karena pahalanya gede banget deh. Serius. Kita tidak akan sampai level takwa kalau kita nggak memaafkan kesalahan orang. Saya bacakan ayatnya ya. Perhatikan. Yang pertama, Qurannya surat 7. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, supaya kita tidak menyimpan dendam pada orang. Surat 7 ayatnya 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, seru orang kepada yang ma'ruf atau yang baik, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Maksudnya jangan dilayani dia. Kalau kita ngebalas sama aja. Mohon maaf nih, kalau ngebalas orang itu biasanya sama, kurang, atau lebih. Kata orang Betawi apa? Ente jual? Nah, ini gua borong lagi.
Saya lanjutkan, saya ulangi pertanyaannya, khususnya ibu-ibu nih. Bu, memaafkan orang prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, memaafkan orang yang zalim pada kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang susah lah. Kan pengen jadi orang takwa. Yuk saya bacakan ayatnya ya, walaupun boleh ngebalas orang. Yaitu Quran surat yang ke-42. Perhatikan. Quran surat 42 ayat 40. Masya Allah, pahalanya bak samudra. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk atau kezaliman adalah perlakuan yang setimpal. Boleh ngebalas orang itu boleh, asalkan setimpal. Tapi prakteknya kan nggak bisa setimpal. Kalau ngebalas itu berujung dengan melampiaskan, maka muncullah kezaliman baru. Namun barang siapa yang dizolimi atau disakiti, kemudian dia memaafkan orang yang menzoliminya, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, memaafkan orang yang jahat kepada kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawab dong. Apa jawabnya? Insya Allah mudah itu. Sebab kita tiap hari waktu buka kan makannya kurma dan gorengan kan? Betul nggak? Itu ada pesan khusus Pak. Kenapa orang Indonesia bukanya pakai kurma dan gorengan? Nggak cukup kurma aja. Itu ada syairnya itu. Buka puasa dengan kurma dan gorengan, sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Iya, itu pesannya tuh. Serius. Bu, izin bertanya ya Bu, kalau Bapak udah tahu itu. Bu, ibu-ibu sekalian, apa warna langit Bu? Warna langit apa Bu? Kuliah langit warnanya biru. Catat dong. Ayo, kuliah langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal nggak? Iya, maafin orang. Jangan nyimpan dendam, gak ada untungnya. Betul nggak? Ternyata memaafkan. Kita kata Allah, barang siapa yang dizolimi kemudian memaafkan orang yang menzoliminya dan berbuat baik padanya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah nggak suka pada orang yang zolim. Jadi kita kan pengen dapat gelar takwa. Kalau ada yang zolim, maafin saja. Ada komentar nggak buat bapak-bapak tentang memaafkan? Ada komentar nggak Pak? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah ya. Bu, ada komentar nggak tentang memaafkan? Di majelis khusus ketika saya ngisi taklim di Al-Azhar, Bu, Masjid Tangerang Al-Azhar, Bu, ada kesan nggak tentang memaafkan? Ada Ustaz, memang sudah kumaafkan, tapi susah kulupakan. Betul nggak sih? Memang udah dimaafin tapi susah dilupakan sebab ucapannya menyakiti. Seperti kata orang Pekanbaru, apa? Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, enggak kemana obat dicari. Benar ya? Nah, gini Pak, yang penting hati yang paling dalam sudah memaafkan. Tidak menyimpan dendam itu yang penting. Walaupun hubungan gak akan sama lagi, susah Pak, namanya manusia. Tapi yang penting kita tidak ingin membalasnya. Kita sudah memaafkan, tidak menyimpan dendam dan mendoakan kebaikan untuk dia. Itu pahalanya luar biasa. Ternyata Pak, kita dapat transferan pahala gede. Tapi kalau kita balas, kita nggak dapat apa-apa, malah kezaliman baru. Jadi maafin aja lah, ya. Nah itu tadi syairnya Pak. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mudah memaafkan. Amin ya robbal alamin. Nomor yang keberapa sekarang? Yang ke-6.
Yang keenam, Masya Allah, ini juga mudah diucapkan. Apa tadi lanjutannya Pak? Mudah diucapkan, ringan diamalkan. Apa itu? Bersabar. Bersabarnya sepanjang usia. Sebab itu kata Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Katanya Ramadan ini bulan berkah. Tapi berapa banyak musibah sudah terjadi? Ada yang kebanjiran nggak kemarin? Aman Pak? Aman ya? Tuh saudara kami yang di Bekasi Pak, sampai 3,5 meter bahkan 4 meter. Rumah lantai 2 Pak, tembus lantai 2 masih 40 cm Pak. Tinggalnya di Jatiasi, Pondok Gede Permai, ada yang di Villa Nusa Indah. Kalau di Tangerang sih aman ya Pak ya. Tapi Ciledug 1, Ciledug 2, itu langganan tuh. Masya Allah. Jadi kalau ngomongin musibah jawabannya apa? Sabar. Kenapa musibah terjadi? Padahal katanya Ramadan bulan berkah. Jawabannya begini Bapak Ibu sekalian. Musibah itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, kapanpun bisa terjadi. Ya namanya musibah. Sehingga Allah berfirman di Al-Quran kan, supaya kita paham nih. Walana beluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, tidak ada buah-buahan. Namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu kata Allah di Al-Quran, suratnya surat Al-Baqarah surat 2 155. Nah, di ayat yang lain Qurannya surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Allah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian hanya dengan mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ujian yang jauh lebih berat dibandingkan yang kalian alami saat ini. Maka Allah Maha mengetahui siapakah orang-orang yang benar atau orang yang jujur dan siapakah orang-orang yang dusta. Jadi kalau kita memahami ayat itu, kita siap menerima ujian. Memang orang beriman itu kalau pengen naik kelas ya lewat ujian. Nggak ada yang langsung naik kelas tanpa diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga nih ketika kita sedang puasa, ujiannya banyak nih. Mungkin suatu ketika dicela orang, sedang naik motor dipepet orang, ya kan? Pernah nggak tuh? Mau balap-balapan gitu ya, kesenggol dikit. Apa yang mesti kita lakukan tuh kalau ada orang yang menyakiti kita seperti itu? Katakan, ana so'im, ana so'im, ana so'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Tunggu nanti maghrib. Ngapain Pak maghrib Pak? Ngapain maghrib Pak? Buka bersama, gitu maksudnya, bukan pengen kebales. Alhamdulillah. Nah ini penting untuk kita renungkan. Yuk ngomongin sabar yang luas tanpa batasnya. Saya agak lupa terjemahannya. Coba ini pengen saya dibuka terjemahannya. Ada konten Quran nggak? Biar asik. Ada nggak konten Qurannya? Ada nggak Qurannya? Coba, ini terjemahannya asik ini. Qurannya ada di surat 13. Nah, terjemahannya supaya Ustadz nggak salah karena ini menginspirasi kita. Quran surat 13 ayatnya nomor 223. Ustadz bacain ayatnya ya. Tapi terjemahannya supaya benar-benar masuk ke hati kita. Ini maksudnya Ustadz, walaupun Ustadz hafal sih. Tapi lebih enak dibaca terjemahan supaya nggak salah.
Surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 23-24. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Qurannya surat 13 ayatnya 23-24. Coba Pak Haji, anak muda suruh baca Pak Haji, terjemahnya Pak Haji. Terjemahnya aja baca. Biar nanti kalau sudah baca tersentuh hati, sholat berjamaahnya semangat ke masjid. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya surga-surga Adan, mereka memasukinya bersama orang soleh dari leluhur, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Kemudian ayat 24, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, kata malaikat, karena kesabaranmu itulah sebaik-baiknya tempat persaudaraan surga. Masya Allah. Bapak Ibu tahu terjemahan maksudnya nggak? Bisa kita sehidup sesurga, jangan bilang semati. Iya, saya sesurga dengan orang tua kita, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Itu dia ayatnya. Syaratnya gimana? Harus jadi keluarga yang sabar. Sabar itu 3 hal. Sabar dalam taat menjalani apa yang Allah perintahkan. Di bulan Ramadan jangan sampai ketinggalan tarawihnya. Tarawihnya jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, penting ini ya. Terus subuhnya di masjid, sholat subuhnya di masjid. Nah, gitu dong, ya kan? Sahur tidur, ya sayang dong. Ya, yang lewat jangan dipikirin, sisa ke depannya. Siap? Nah, gitu dong. Yang anak soleh semua ini, amin. Itu ayatnya luar biasa tuh ya. Bisa masuk surga dengan orang-orang soleh. Kita mohon pada Allah, semoga orang tua kita semua ahli surga, amin. Semoga kita dan istri kita ahli surga, amin. Semoga anak keturunan kita, cucu cicit seterusnya ahli surga, amin. Amin ya robbal alamin. Itu dia syaratnya sabar. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menerima ketentuan Allah atau musibah. Ini musibah itu sudah ketentuan Allah. Sehingga Nabi mengatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan untuknya 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Saya tulis syairnya begini Pak. Di syair yang saya tulis begini nih. Hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini khususnya bukan nanti di rumah Bapak Sukarti. Nyambung. Alhamdulillah. Tuh hafal nggak tadi Pak syairnya? Hafal nggak Bu? Saya ulangi ya. Nanti kalau kurang hafal, klik Anwar Zufri di channel saya. Subscribe channelnya ya. Anwar Zufri. Jangan lupa. Hidup sedang kita jalani, mati nanti pasti terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini, bukan nanti di rumah Bapak Sukarti. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Haji ya, saya sambungin ya. Saya lihat nih wajah-wajah sabar semua ini. Kalau nggak sabar bubar soalnya ya. 12. Sekarang yang terakhir nih, yang keberapa?
Yang ketujuh, memang saya buat 7 aja, ada 17 dan 10-nya nanti tahun depan deh ya. Yang ketujuh adalah berdoa. Nih, kita fokuskan berdoa sampai nanti kumandang azan maghrib. Rasulullah mengatakan, salatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Jadi pasti dikabulkan Allah. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Yang puasa sampai dia berbuka. Tuh. Keren gak tuh? Jadi kita sedang puasa ini sampai nanti azan maghrib, itu doa kita dikabulkan Allah. Maka kita nanti berdoa, mohon kepada Allah apa yang kita butuhkan. Minta ampunan, minta rezeki, minta kesehatan, perlindungan dan kebaikan. Bahkan surga dan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah kita minta nanti kepada Allah. Jadi ketika kita sedang puasa banyak-banyak berdoa. Khususnya jelang dekat kumandang azan maghrib. Saya titip pesan sama ibu-ibu ya Bu. Nanti kalau sudah di rumah masing-masing, besok-besok jangan sibuk di dapur, tahu-tahu udah azan maghrib. 5 menit sebelum azan maghrib fokus berdoa. Siap? Nah, berbuka tuh jangan dibuat pusing deh. Cukup segelas air, semangkok, setoples, seplastik, serantang. Siapinnya sebelum azan dekat gitu loh. Jadi jangan sampai azan maghrib baru sadar udah azan. Itu waktunya lewat waktu mustajabahnya. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin kita adil, doanya dikabulkan, negeri kita insya Allah sejahtera, amin ya. Jadi kita punya kewajiban mendoakan para pemimpin kita, semoga Allah berikan pada mereka petunjuk hidayah sehingga mereka tidak zalim tapi mereka berlaku adil, sehingga Indonesianya terang bukan gelap, Indonesianya gemilang bukan hilang, Indonesianya makmur bukan hancur, bukan ya, Indonesianya emas bukan cemas. Nah gitu ya, insya Allah ya. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Jangan kita sampai menzolimi orang. Khawatir nanti dia mendoakan kita kena dampak buruknya. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Nah, uniknya Al-Quran itu, ya perhatikan, Al-Baqarah 183 perintah supaya kita puasa, orang beriman. 184 panduan tata laksana cara puasa dan rambu-rambunya. Bagi yang sakit, bagi yang dalam perjalanan boleh dia tidak puasa, ganti dari yang lain. Kan gitu ya. Yang gak mampu lagi puasa bayar fidyah karena sakit, derita yang sudah renta. Kemudian 185 kabar gembira, yaitu surat cinta Allah Al-Quran diturunkan. Nih, khusus yang ini Al-Quran diturunkan, kita bikin target supaya kita bisa khatam Quran di bulan Ramadan. Amin. Ya. Dan yang unik 186 perintah Allah supaya kita berdoa. Jadi doanya dikaitkan dengan puasa, ini luar biasa. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila alahum yarsudun. Jika ada di antara hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku, kata Allah. Asalkan mereka memenuhi kewajibannya kepadaku, menyembahku dan beriman kepadaku. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk. Jadi harus yakin ya, kita berdoa di bulan Ramadan ini, doa-doa kita insya Allah dikabulkan Allah. Amin ya robbal alamin. Syaratnya gimana? Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ustaz, saya berdoa udah lama, bertahun-tahun, tapi kok nggak berhasil juga? Siapa bilang nggak berhasil?
Allah itu mengabulkan doa bukan sesuai dengan keinginan kita. Memang kita minta A dikasih Allah B, minta sepeda dikasih motor, alhamdulillah. Minta motor dikasih mobil, alhamdulillah. Minta mobil dikasih yang lebih tinggi dari mobil apa? Pesawat, pesawat telepon. Udah Allah kasih itu, alhamdulillah. Jadi mesti banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita punya kesempatan di bulan Ramadan. Tinggal berapa hari ini? Tinggal 14 hari. Sedikit lagi yang tak terasa, lo tahu-tahu nanti udah deket malam takbiran. Ya Allah Karim, semoga malam takbiran nanti air mata yang mengalir, air mata kemenangan, amin. Kita mendapatkan ampunan, mendapatkan kemuliaan, karena doa-doa kita dikabulkan Allah. Ya, ayo kita ingat orang-orang yang kita cintai karena Allah yang sudah mendahului kita, ya. Semoga Allah berikan untuk mereka ampunan, amin. Mereka mendapat nikmat kubur, amin. Dan kelak mereka dikumpulkan dengan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tersisa 9 menit kita gunakan untuk berdoa bersama-sama. Ayo fokus kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Ini waktu yang mustajabah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'ama wa yukabiru mazira. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami, ya Allah. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami, ya Allah. Engkau maha penyantun lagi maha penyayang, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, luas, halalan thayyiban, dan amal kami Engkau terima, ya Allah. Khususnya di bulan Ramadan ini, ya Allah, sholat kami, puasa kami, tarawih kami, zikir kami, zakat kami, sedekah kami, tilawah Quran kami, semua amaliyah kami di bulan Ramadan, ya Allah, terimalah ya Allah, dan jadikan kami ahli takwa, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu, ya Allah. Semua hajat kami, semua permohonan kami, kebutuhan kami, urusan kami, ya Allah, Engkau jadikan mudah, ya Allah.
Ya Rob, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah, kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan iman sepanjang hayat kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan untuk kami semua keluarga yang membahagiakan kami ya Allah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Anak-anak kami permata hati, istri kami dambaan hati, keturunan kami penyenang jiwa kami, dan kami menjadi pemimpin yang soleh dalam keluarga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kokohkan persaudaraan, silaturahmi, ukhuwah Islamiyah di antara kami dan keluarga kami ya Allah. Jadikan kami semua ahli surga ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon husnul khotimah. Jadikan akhir hayat kami nanti akhir yang terindah ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami kepada agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai kita jumpa di lain kesempatan insya Allah.